Selamat datang di ruang catur Prasetya Polda Sulawesi Utara. Acara launching atlet nasional presisi Polda Sulawesi Utara. Saya Rena Widodo yang akan mengarahkan langsung acara ini dan kita sambut pembawa acara kita pada pagi hari ini. Yang terhormat Ibtu Nova Sang Lise, kami persilakan. Baik, selamat pagi, Shalom. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Berjumpa kembali di pagi yang berbahagia ini, pagi yang penuh dengan ucapan syukur, bersyukur karena masih bisa menikmati segala berkat Tuhan di hari ini. Dan dari ruang catur Prasetya Polda Sulawesi Utara, dengan tetap menerapkan protokol kesehatan, kita ada di acara Launching Atlet Nasional Presisi Polda Sulawesi Utara. Dan di kesempatan yang berbahagia ini, pertama-tama kami ucapkan selamat pagi dan selamat datang kepada yang terhormat Wakil Gubernur Sulawesi Utara, Bapak Dr. Andes Stephen Kando, yang kami hormati Pangdam 13 Merdeka, Kapolda Sulawesi Utara, dan Lantamal 8 Manado, dan Lanut Sri, dan Rem 131 Santiago, Kepala Kejaksaan Tinggi Sulawesi Utara, Kepala Pengadilan Tinggi Sulawesi Utara, Wakapolda Sulawesi Utara, bersama pejabat utama Polda Sulawesi Utara, Wali Kota Manado, Kapolresta dan Kapolres jajaran Polda Sulawesi Utara, pimpinan instansi, dan hadirin tamu undangan sekalian yang kami hormati. Sekali lagi kami menyambut dengan penuh kebanggaan dan rasa hormat kehadiran dari Bapak Ibu undangan sekalian di acara Launching Atlet Nasional Presisi Polda Sulawesi Utara. Baik, terima kasih, dan sebelum kita akan menyaksikan bersama Launching Atlet Nasional oleh Kapolri yang nantinya akan ditayangkan secara virtual dari Korlantas Mabes Polri, terlebih dahulu kita akan ikuti bersama beberapa rangkaian acara yang telah disiapkan. Dan Bapak Ibu undangan yang kami hormati, untuk mengawali seluruh rangkaian acara kita pada pagi hari ini, sejenak kita akan berdoa bersama. Ustadz Haji Nasir Bone akan memimpinnya dalam doa. Disilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Mengawali kegiatan pada pagi hari ini, mari kita berdoa kepada Allah sesuai dengan kepercayaan dan keyakinan kita masing-masing. Dan doa saya akan tuntun secara Islam. Untuk itu, mari berdoa. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan syakirin, hamdan na'imin, hamdan yu'afi ni'mahu wa yukafi'u mazida. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi lizzalalikal karim wa adim sultanik. Dengan nama Allah yang maha pemurah lagi maha penyayang, dengan keagungan asmamu, kami panjatkan puji syukur kehadiratmu. Berkat perkenanmu pada pagi hari ini, Ditlantas Polda Sulawesi Utara melaksanakan launching atlet nasional presisi Polda Sulawesi Utara dalam liputan kasih dan ridhamu. Ya Allah, Ya Rahman, Ya Rahim, lewat kesempatan yang suci ini ya Allah, sungguh besar harapan kami kepadamu. Kiranya launching atlet nasional yang dilaksanakan oleh Ditlantas Polda Sulut dapat memberikan kontribusi kepada masyarakat, pengendara dan pengguna jalan demi terwujudnya tertib lalu lintas menuju stop pelanggaran, stop kecelakaan demi keselamatan untuk kemanusiaan. Ya Allah, sinarilah hati kami dengan nur petunjuk-Mu. Semoga tugas yang kami emban akan memberi manfaat bagi masyarakat, bangsa dan negara. Serta lindungilah kami, negeri kami ini dari wabah COVID-19 yang sampai saat ini masih melanda bangsa Indonesia, terlebih khusus di Sulawesi Utara. Ya Allah yang maha pemurah lagi maha penyayang,
Berikanlah kami kekuatan, kesehatan dan keafiatan, keselamatan kepada kami semua, terlebih khusus kepada Bapak Wakil Gubernur Sulawesi Utara, Pangdam 13 Merdeka, dan Kapolda Sulawesi Utara, dan seluruh forum komunikasi pimpinan daerah Sulawesi Utara, serta instansi yang terkait. Ya Allah ya Salam, hanya kepadamu harapan kami gantungkan, Engkau pelindung maha sempurna. Kabulkan doa kami. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. Wassalamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih disampaikan kepada Ustadz Haji Nasir Bone yang sudah memimpin doa pada pagi ini. Dan Bapak Ibu undangan yang kami hormati, selanjutnya kita akan dengarkan bersama laporan Satgas Etle Polda Sulawesi Utara oleh Direktur Lalu Lintas Polda Sulawesi Utara, Kombes Pol Iwan Sonjaya SIK. Dengan hormat kepada Bapak disilahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, salam presisi. Yang terhormat Gubernur Provinsi Sulawesi Utara, dalam hal ini diwakili Bapak Wagub, Pangdam 13 Merdeka, kemudian Bapak Danrem, kemudian Ibu Kajati, serta yang mewakili dari pengadilan. Yang saya hormati Kapolda Sulawesi Utara beserta Forkopimda Sulawesi Utara, Wakapolda Sulawesi Utara dan pejabat utama Polda Sulawesi Utara, Kapolresta Manado dan para Kapolres jajaran Polda Sulawesi Utara beserta Bupati, Wali Kota seprovinsi Sulawesi Utara yang hadir di ruangan ini maupun yang mengikuti secara virtual, rekan-rekan media, serta para undangan sekalian yang saya muliakan. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Esa, karena atas ridhonya hari ini kita dapat berkumpul di tempat ini dalam rangka launching Etle Nasional secara online yang akan dilaksanakan nantinya serempak seluruh Indonesia, namun 12 Polda yang sudah siap untuk melaksanakan Etle. Kemudian pada kesempatan yang berbahagia ini, saya izin sedikit memberikan gambaran terkait dengan Electronic Traffic Law Enforcement atau Etle, di mana Etle ini adalah penegakan hukum lalu lintas yang berbasis teknologi informasi dengan menggunakan kamera yang dapat mendeteksi berbagai jenis pelanggaran yang nantinya disesuaikan dengan data nomor registrasi kendaraan, di mana beberapa jenis kendaraan yang bisa kita deteksi, salah satunya adalah seperti kendaraan-kendaraan yang belum menyelesaikan terkait dengan pajak kendaraan. Ini nanti bisa akan kita terdetek. Kemudian kami laporkan juga untuk di Sulawesi Utara kita sudah memasang sebanyak 11 titik kamera yang sudah bisa digunakan untuk generasi Etle, dan 1 titik kami pasang di Peretandean yang memang seluruhnya 12 pelanggaran itu bisa kita detek. Kemudian pada kesempatan yang berbahagia ini izinkan kami untuk menyampaikan sedikit selayang pandang terkait dengan pembangunan Etle di Polda Sulawesi Utara.
ETLE, Electronic Traffic Law Enforcement, merupakan sistem penegakan hukum di bidang lalu lintas yang berbasis teknologi informasi dengan menggunakan perangkat elektronik berupa kamera, alat yang dapat mendeteksi berbagai pelanggaran lalu lintas dan menyajikan data kendaraan bermotor secara otomatis dengan kamera Automatic Number Plate Recognition. Pembangunan ETLE di Polda Sulut diawali penyampaian Kapolri dalam Fit and Proper Test di Komisi 3 DPR RI tentang penegakan hukum lalu lintas dengan perangkat elektronik dan tidak ada lagi razia di jalan. Meningkatkan pelayanan dalam hal penegakan hukum dan juga di saat pandemi COVID-19 ini diharapkan untuk tidak terjadinya interaksi antara petugas dengan pelanggar sehingga diberlakukanlah Electronic Traffic Law Enforcement. Sehingga dapat meminimalisir interaksi antara petugas Polri dan pengemudi, khususnya di tengah kondisi bangsa di masa pandemi COVID-19. Dilanjutkan dengan Komanderis Kapolri dalam program kerja 100 hari tentang pemberlakuan ETLE. Demikian juga penekanan dan arahan Kapolda Sulut agar Ditlantas Polda Sulut segera melakukan langkah-langkah untuk dapat membangun ETLE sebagai implementasi program kerja 100 hari Kapolri. Kemudian, Vikon yang dipimpin Kakor Lantas Polri tentang rencana percepatan pembangunan ETLE nasional dan launching tahap 1 pada tanggal 17 Maret 2021. Serta mobilitas masyarakat yang sangat tinggi dalam perkembangan informasi revolusi industri 4.0. Membutuhkan pelayanan Polri terhadap masyarakat lebih cepat dan transparan, serta efektif efisien. Berdasarkan hal tersebut, Ditlantas Polda Sulut segera bergerak cepat untuk mewujudkan pembangunan ETLE di Polda Sulut. Segera merapatkan barisan dengan memperhatikan arahan serta petunjuk pimpinan. Selesai Vikon bersama Kakor Lantas Polri, malam itu juga Ditlantas Polda Sulut langsung memimpin rapat bersama PJU Ditlantas untuk melakukan langkah-langkah percepatan pembangunan ETLE Polda Sulut. Membentuk Satgas ETLE Polda Sulut dengan struktur Satgas yang kompeten untuk mengidentifikasi persoalan yang harus segera ditindaklanjuti. Keesokan harinya, tanpa henti melakukan peninjauan sarpras lokasi jaringan CCTV RTMC Polda Sulut. Bahkan CCTV support pemerintah Kota Manado yang sudah ada untuk memonitor arus lalu lintas Kota Manado. Dilanjutkan dengan melakukan penjajakan terhadap 5 pilar keselamatan jalan. Kemudian, semua stakeholder yang ada terus melakukan pertemuan sederhana seperti coffee morning di Warung Kobong, Cafe Billy, dan di Ditlantas Polda Sulut untuk berdiskusi dalam membangun ETLE di Polda Sulut. Pertemuan demi pertemuan dilakukan bahkan bersama kejaksaan dan pengadilan terus ditingkatkan dengan pejabat pemerintah provinsi, PT Pos Indonesia, kemudian berkoordinasi dengan Wali Kota Manado serta memohon bantuan dan dukungan penuh. Alhasil, gayung bersambut, di mana Wali Kota sangat merespon dengan mendukung penuh pembangunan ETLE di Kota Manado serta memberikan stimulus kepada Ditlantas Polda Sulut untuk ikut launching ETLE nasional tahap 1 dengan segera menghadirkan tenaga ahli yaitu konsultan ETLE bersama teknisi agar pembangunan ETLE segera terwujud. Alhasil, setelah peninjauan lapangan bersama serta presentasi yang dihadiri seluruh pemangku kepentingan dapat berlanjut sampai dengan pembangunan jaringan serta infrastruktur ETLE dan tidak lebih 28 hari sejak Fit and Proper Test Kapolri, Polda Sulut sudah melakukan uji coba pemberlakuan ETLE dengan hasil yang sangat membanggakan dan langsung gencar melakukan sosialisasi di berbagai media tentang launching pemberlakuan ETLE nasional di Polda Sulut, tepatnya di Kota Manado. Adapun yang menjadi harapan kami boleh terwujud setelah tim asistensi Korlantas Polri menyatakan Polda Sulut sudah sangat siap untuk ikut dalam launching ETLE tahap 1
dengan kondisi kamera etle terpasang pada 11 titik lokasi pemberlakuan etle nasional. Adapun pengembangan untuk wilayah yang belum terpasang kamera etle, terobosan Ditlantas Polda Sulut melakukan inovasi dengan menghadirkan cambuk lantas, kamera mobile observasi pelanggaran lalu lintas. Ditlantas Polda Sulawesi Utara menghadirkan inovasi Cambok Lantas, kamera mobile observasi pelanggaran lalu lintas. Inovasi Cambok Lantas bertujuan untuk mengcover wilayah yang belum terpasang kamera etle. Kamera Cambok Lantas ini disesuaikan untuk bisa dipasang baik untuk petugas lapangan, pengendara patroli motor maupun kendaraan patroli mobil. Dan petugas lapangan tidak perlu membawa surat tilang. Inovasi Cambok Lantas berfungsi untuk mengidentifikasi pelanggaran lalu lintas melalui aplikasi wajah yang terintegrasi dengan data Satpasim dan eKTP. Selamat pagi Bu, Ibu sudah melanggar peraturan lalu lintas, tidak memakai helm. Jadi pelanggaran Ibu sudah terekam oleh kamera Cambok Lantas. Nanti suratnya akan kami kirimkan ke rumah. Oke, silakan dilanjut, hati-hati di jalan. Stop pelanggaran, stop kecelakaan, keselamatan untuk kemanusiaan. Salam presisi. Demikian laporan terkait kesiapan serta pembangunan Electronic Traffic Law Enforcement di Polda Sulawesi Utara. Kami mengucapkan terima kasih atas dukungan pemerintah Provinsi Sulawesi Utara, pemerintah Kota Manado, serta pihak-pihak yang telah turut serta dalam pembangunan etle di Polda Sulawesi Utara. Semoga Tuhan Yang Maha Esa senantiasa memberikan bimbingan dan pertolongan kepada kita sekalian dalam melanjutkan tugas dan pengabdian kita kepada masyarakat, bangsa, dan negara. Sekian dan terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, salam presisi. Dan sekali lagi terima kasih disampaikan kepada Direktur Lalu Lintas Polda Sulawesi Utara untuk laporan Satgas Etle yang telah disampaikan. Dan Bapak Ibu tentunya kita patut berbangga karena Polda Sulawesi Utara adalah merupakan salah satu dari 12 Polda yang ikut serta dalam launching Etle Nasional Presisi. Luar biasa ya, kita berikan tepuk tangan yang paling meriah untuk Polda Sulawesi Utara. Ya baik. Terima kasih Bapak undangannya, kami hormati. Selanjutnya kita akan dengarkan bersama sambutan oleh yang terhormat Kapolda Sulawesi Utara, Irjen Pol Dr. Andes Nana Sujana ASMM. Dengan hormat kepada Bapak disilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Om Swastiastu. Yang saya hormati Bapak Wakil Gubernur, Bapak Stephen Kando. Yang saya hormati rekan-rekan Porkopimda, hadir di sini Pak Pangdam Sulawesi Utara. Kemudian Pak Kajati, Ketua Pengadilan Tinggi. Oh Pak terus ya. Mohon maaf Ibu. Ibu Kajati. Ibu Kajati, Sulawesi Utara. Ketua Pengadilan Tinggi atau yang mewakili. Kemudian hadir juga di sini Pak Pangdam, kemudian dan Lantamal, dan Lanlud atau yang mewakili,
Yang saya hormati Pak Wakapolda, kemudian para pejabat utama, juga yang saya hormati di sini hadir Ibu dari Bank Sulawesi, Ibu ini ya, Ketua Bank Sulut ya, Sulawesi Utara. Para pejabat utama Polda Sulawesi Utara, kemudian hadir di sini perwakilan Kapolres, juga sebagian Kapolres melalui daring, juga ada yang saya hormati para bupati, rekan-rekan media cetak dan elektronik, serta para undangan sekalian yang berbahagia. Marilah kita senantiasa memanjatkan puji syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Esa. Ya kita bersyukur. Tentunya sampai saat ini kita masih diberikan kesempatan, kemudian diberikan kesehatan. Kita tahu sudah 1 tahun kita berjibaku ya di masa pandemi Covid. Ya kita tentunya sampai saat ini kita dalam kondisi yang sehat, kemudian prima, dan ke depan kita akan terus untuk memaksimalkan upaya-upaya dalam rangka untuk sampai saat ini kita bisanya baru menurunkan penyebaran COVID-19, yaitu dari zona merah sekarang sudah menjadi zona orange. Jadi ada 7 zona orange dan 8 zona kuning. Ini tentunya ke depan, apalagi dalam waktu dekat Pak Gubernur ya akan juga membuka kembali pariwisata di wilayah Sulawesi Utara. Dan kita pun bersyukur ada 5 destinasi wisata super di wilayah kita. Salah satunya adalah Likupang. Ini tentunya suatu kebanggaan bagi warga Sulawesi Utara. Kita ya bisa hadir bersama-sama di acara launching ETLE Polda Sulawesi Utara, dan nanti pukul 11 kita juga akan bersama-sama untuk mengikuti launching ETLE tingkat nasional. Dalam hal ini saya berterima kasih kepada Pak Dirlantas ya, kepada Dirlantas yang sudah menginisiasi, dan kita masuk di launching ETLE nasional di tahap pertama ya. Dari 34 Polda, jadi baru 12 Polda yang mengikuti launching tahap pertama yang akan langsung di launching oleh Bapak Kapolri. Jadi 6 di Pulau Jawa, kemudian 4 di Sumatera, kemudian 2 di Pulau Sulawesi, yaitu Sulawesi Selatan dan Sulawesi Utara. Tentunya hal ini patut kita apresiasi, dan seperti disampaikan oleh Pak Gub, Sulawesi Utara ini harus tampil pertama kan gitu. Juga pada kesempatan ini juga saya ucapkan terima kasih tentunya atas kerjasama, bantuan dari atas partisipasi, bahwa untuk launching ETLE ini memang ini membutuhkan dana yang tidak sedikit ya. Dana yang tidak sedikit. Saya mengucapkan terima kasih kepada Pemprov ya, Pak Gubernur beserta jajarannya. Juga di situ ada kerjasama dengan Dinas Perhubungan, dan juga ucapan terima kasih saya kepada Pak Wali Kota Manado ya, atas dukungan kerjasama sehingga kita bisa masuk di launching ETLE di tahap pertama ini. Para hadirin sekalian yang saya hormati, juga saya perlu sampaikan ya ucapan terima kasih kepada seluruh Forkopimda, khususnya TNI, Pemda, bahwa hampir 2 minggu saya berada di
Sulawesi Utara ini. Saya mengucapkan terima kasih bahwa situasi keamanan ketertiban masyarakat ataupun Kamtibmas di Sulawesi Utara ini relatif kondusif, ya. Saya bisa dikatakan kondusif, ya, walaupun memang masih ada beberapa kejadian dan di sini rupanya yang dari data yang ada bahwa kasus penganiayaan, kemudian memang ada pencurian juga. Ini yang yang sering terjadi di sini, tetapi semuanya juga diikuti dengan hasil pengungkapan yang selama ini kita lakukan. Dan ini tentunya berkat kerjasama, kemudian juga mulai dari koordinasi kerjasama dengan pemerintah daerah, kemudian TNI dan instansi terkait. Jadi saya mengucapkan apresiasi. Marilah kita terus upayakan Sulawesi Utara ini menjadi daerah yang nyaman, kondusif, dan juga khususnya dalam hal menghadapi pandemi COVID-19. Bapak dan Ibu sekalian, memang menyikapi perkembangan kemajuan era teknologi dan informasi, ini menyebabkan terciptanya suatu tatanan di mana tidak ada lagi batas nyata dalam tata kehidupan masyarakat. Kondisi ini secara langsung maupun tidak langsung berpengaruh terhadap pelaksanaan tugas-tugas Polri yang secara dinamis mengikuti perkembangan masyarakat. Maka dari itu, Polri dituntut untuk tanggap dan peka terhadap berbagai perubahan dan fenomena problematik yang terjadi di lingkungan masyarakat. Terkait dengan hal tersebut, ya sebagaimana kita ketahui bahwa barusan di tubuh Polri ini terjadi ada suksesi, ya, kepemimpinan baru, di mana Kapolri yang baru, Jenderal Polisi Dr. Andes Listio Sigit, telah menggulirkan program kebijakan yang lebih dikenal dengan nama presisi, yaitu prediktif, responsibilitas, transparansi, berkeadilan. Ini terus bergulir, dan salah satu terkait dengan masalah program presisi ini adalah penegakan hukum berkeadilan, juga dalam rangka upaya meningkatkan pelayanan kepada masyarakat. Hari ini kita akan mengikuti secara langsung melalui virtual launching ETLE secara nasional yang akan dipimpin langsung oleh Bapak Kapolri. Ya, tentunya kita turut bersyukur bahwa Polda Sulawesi Utara merupakan satu dari 12 Polda yang akan menerapkan penegakan hukum bidang lalu lintas melalui ETLE. Ini merupakan jawaban atas perkembangan lingkungan saat ini, di mana menuntut Polri bertindak lebih humanis dan transparan dalam mewujudkan keamanan, keselamatan, ketertiban, dan kelancaran lalu lintas. Dalam program prioritas Kapolri penegakan hukum yang berkeadilan, ini merupakan program ke-11 dari 16 program prioritas 100 hari Kapolri. Perlu kita sadari bahwa meskipun ada kebijakan mengenai penegakan hukum yang transparan dan berkeadilan, namun dalam ETLE ini lebih dikedepankan mengenai prediksi dan perubahan sikap perilaku dalam berkendara di jalan yang berkeselamatan. Ini memang selama ini ya kita sifatnya manual, terkadang anggota, karena memang ini perintah gitu kan, perintah dalam arti perintah terkait tugas dalam rangka untuk menertibkan masyarakat dalam hal berkendara. Jadi selama ini kita ketahui bahwa masyarakat kita kalau tidak ada tindakan, itu mereka kalau hanya himbauan-himbauan saja, kadang-kadang kita dicuekin, memang harus ada tindakan. Ya selama ini anggota
lalu lintas selalu misalnya melakukan penilangan, itu langsung berhadapan dengan masyarakat. Dan ini memang efeknya kurang baik, seolah-olah bahwa polisi lalu lintas ini mencari-cari kesalahan. Padahal kita tujuannya satu adalah untuk menertibkan masyarakat, dan juga fakta lapangan menunjukkan bahwa cukup besar ya masyarakat kita meninggal karena kecelakaan. Ini dengan etle ini kami yakin bahwa ini akan memberikan dampak yang lebih baik ke depannya. Ya, di samping itu juga dalam hal ini tentu kami berharap khususnya kepada gubernur, juga wali kota ataupun bupati, bahwa saat ini kita lebih fokus baru di satu daerah, yaitu di Kota Madya Manado. Kita harapkan berikutnya dengan kerjasama ataupun dukungan kita tambah di tempat ataupun di kabupaten-kabupaten lainnya. Ini saya harapkan nanti Pak Gubernur ataupun Pak Wagub, juga di sini mungkin ada Kepala Dinas Perhubungan. Ini memang hal ini perlu untuk kita kembangkan di wilayah-wilayah lain. Dan juga secara tidak langsung ini akan merubah budaya berkendaraan yang lebih disiplin, serta menunjang adanya pembangunan kota dengan konsep smart city. Meski saat ini etle baru berlaku tadi saya sampaikan di Manado, kita harapkan ke depan akan juga kita kembangkan di wilayah-wilayah lain. Sehubungan dengan hal ini, maka tidak ada alternatif lain bagi Polri untuk senantiasa mengembangkan dan meningkatkan kinerja dalam rangka menjawab tantangan tugas yang dihadapi, sehingga Polri dapat melaksanakan tugas secara maksimal sesuai dengan ekspektasi pemerintah dan masyarakat. Terkait hal tersebut, selain etle, ini perlu kami sampaikan bahwa dalam waktu dekat pelayanan publik bidang lalu lintas akan lebih mudah diakses masyarakat. Ada beberapa program yang saat ini memang sebagian sudah berjalan dan kemudian akan kami launching kembali, yaitu diantaranya yang pertama adalah program SIM online, ya. Program SIM online ini untuk penertiban SIM baru. Saya ulangi, untuk penerbitan SIM baru dan perpanjangan yang akan secara online dapat diakses melalui aplikasi. Kemudian yang kedua adalah program sinyal, yaitu Samsat online nasional, di mana perpanjangan dan pengesahan STNK dapat dilakukan di mana saja, dengan tetap memperhatikan alur penerimaan pajak bagi pembangunan daerah. Kemudian yang ketiga adalah program Silita, yaitu Polisi Lalu Lintas Peduli Pariwisata, yang akan menunjang pembangunan pariwisata di wilayah Provinsi Sulawesi Utara. Para hadirin yang saya hormati, sebelum mengakhiri amanat ini, kembali saya mengajak kita semua untuk bersinergi, bahu-membahu dan saling bekerja sama, serta senantiasa menunjang ataupun menjunjung tinggi semangat integritas, soliditas, loyalitas, dan rasa tanggung jawab, sehingga ke depan kita dapat melaksanakan segala tugas yang dipercayakan kepada kita dengan baik. Walaupun kita tahu bahwa tantangan ke depan pasti akan lebih tinggi. Saya rasa ini yang dapat saya sampaikan. Tentunya kita berharap semoga apa yang kita lakukan ini dapat bermanfaat bagi masyarakat. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Santi 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 Om.
Sulawesi Utara untuk sambutan yang telah disampaikan. Dan Bapak Ibu undangan yang kami hormati, saat ini kita sudah terhubung dengan Korlantas Mabes Polri untuk sama-sama kita akan menyaksikan bersama launching Etle Nasional Presisi. Dan kembali kami informasikan bahwa sebentar pada saat Polda Sulawesi Utara disebutkan, dimohon dengan hormat berkenan Wakil Gubernur Sulawesi Utara bersama dengan seluruh tamu undangan yang ada untuk dapat berdiri dan melambaikan tangan. Setelah itu bisa dipersilakan duduk kembali. Dan Bapak Ibu undangan yang kami hormati, saat ini kita akan ikuti bersama launching Etle Nasional Presisi. Sekaligus akan ada penyerahan.
Sana aja nanti pas kita break. Atlet nasional presisi dimohon untuk bisa menempati tempat duduk yang masih ada atau dengan tidak mengurangi rasa hormat agar bisa berada di luar ruangan, karena untuk acara launching atlet nasional presisi ini disaksikan langsung atau diikuti langsung oleh Bapak Kapolri. Jadi kami mohon kerjasama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera Bapak Ibu serta hadirin yang kami hormati. Selamat datang pada acara launching Atlet Nasional Presisi di kesempatan pagi hari ini. Dalam beberapa saat lagi acara akan segera kami mulai. Untuk itu kepada para undangan kami mohon kesediaannya untuk dapat memasuki tempat acara dan juga menempati kursi yang telah disediakan. Adapun beberapa informasi yang ingin kami sampaikan kepada Bapak Ibu serta undangan sekalian, selama acara berlangsung mohon kerjasamanya untuk tidak mendokumentasikan acara kecuali pihak yang telah ditunjuk oleh penyelenggara acara, maupun tentunya menjaga protokol kesehatan, dan kepada anggota Polri wajib mengenakan masker TNI Polri. Serta beberapa saat sebelum acara dilangsung mohon kiranya berkenan untuk sama-sama melihat kembali handphonenya untuk mematikan handphone tersebut atau merubahnya ke mode diam atau silent mode. Demikian beberapa informasi yang dapat kami sampaikan di kesempatan pagi hari ini. Untuk kerjasamanya kami ucapkan terima kasih. Betul Mas Ferry, dan satu lagi ini kan protokol kesehatan ya. Jadi rekan-rekan yang masih berada di belakang yang tidak terkait langsung dengan acara boleh untuk dapat menunggu di luar saja karena ruangan ini tertutup dan kita batasi demi protokol kesehatan. Betul sekali Mbak, dan harapannya dalam beberapa saat lagi kita akan segera memulai acara. Bapak Kapolri dan juga para Menteri Kabinet telah hadir di tempat acara dan insya Allah dalam beberapa saat lagi akan segera memasuki tempat acara. Terima kasih.
Bapak Ibu serta undangan yang kami hormati, acara akan segera kita mulai dalam beberapa saat lagi. Kami mohon kerjasama para undangan untuk dapat menempati kursi yang telah disediakan, dan kami juga mohon kepada yang tidak berkepentingan untuk dapat mengkondisikan, karena acara akan segera kami mulai dan kita dengan ketat menetapkan atau memberlakukan protokol kesehatan demi kelancaran dan kebaikan kita bersama. Terima kasih. Iya, nggak apa-apa. Jadi nggak perlu kita sampaikan lagi. Baik. Sebutin aja ya. Kami ucapkan selamat pagi dan juga selamat datang kepada yang terhormat Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia, para Menteri Kabinet Indonesia Maju, Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia, dan Jaksa Agung Republik Indonesia. Selamat datang pada acara launching Etle Nasional Presisi di kesempatan pagi hari ini. Bismillahirrahmanirrahim. Izinkan saya Ferdi Hasan dan rekan saya dan saya AKP Eni Regama mengaturkan izin menyampaikan salam pembuka
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Salam, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, salam presisi. Izinkan kami menyapa beberapa undangan yang mulia Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia, Dr. Haji Muhammad Syarifuddin SH MH, yang kami hormati Menteri Perhubungan Republik Indonesia, Insinyur Budi Karya Sumadi, yang kami hormati Menteri BPN, Kepala Bappenas Republik Indonesia, Dr. Insinyur Haji Suharso Monoarfa, yang kami hormati Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia, Bapak Cahyo Kumolo SH, yang kami hormati Jaksa Agung Republik Indonesia, Dr. ST Burhanuddin SH MH, yang kami hormati Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia, Jenderal Polisi Dr. Andes Listio Sigit Prabowo MSI, yang kami hormati Sekretaris Kompolnas, yang kami hormati para pejabat utama Mabes Polri, yang kami hormati Kepala Korps Lalu Lintas Polri, Inspektur Jenderal Polisi Dr. Andes Istiono MH, yang kami hormati Dan Puspom TNI, yang kami hormati Direktur Utama PT Pos Indonesia, yang kami hormati Direktur Utama PT Jasa Raharja, dan selamat pagi, selamat datang yang kami hormati pimpinan Perbankan Nasional atau yang mewakili. Bapak Ibu serta hadirin yang kami hormati, biar lebih semangat bagaimana kalau kita berikan tepuk tangan terlebih dahulu untuk acara kita di kesempatan pagi hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Senang sekali pagi hari ini kita dapat berkumpul dan acara ini juga diikuti oleh Forkopimda Kota dan Kabupaten seluruh Indonesia beserta jajaran Polda yang hadir secara virtual. Mari kita menyapa mereka dari seluruh Nusantara hadir turut menjadi saksi momen penting launching ETLE nasional tahap pertama ini. Betul Mas Fadi, dan hadirin kita semua saat ini berada di ruang NTMC Polri di bawah pengelolaan Bapops Korlantas Polri yang juga ruangan ini merupakan posko program 100 hari Kapolri. Boleh kita berikan tepuk tangan sekali lagi. Ini Mbak Eni, kalau melihat ruangannya ini state of the art dengan teknologi terkini, dengan mengenhance artificial intelligence, ya tentunya banyak penindakan yang dapat dilakukan secara langsung dan juga tepat sasaran dan juga transparansi, dan momen ini sepertinya menjadi tonggak sejarah dan begitu penting mengingat di saat pandemi ini juga dapat meminimalisir interaksi antara petugas dan juga pelanggar. Dan di ruangan ini juga memberikan pelayanan langsung kepada masyarakat Mas Ferdi. Betul. Untuk itu mohon izin hadirin kami memperkenalkan para petugas di hadapan kita. Di sisi paling kiri ini adalah tim pantauan CCTV NTMC Polri. Boleh kita berikan tepuk tangan yang meriah, selamat bertugas. Dan kita beralih di sisi tengah, di mana ini adalah rekan-rekan tim kontak center dan tim media center NTMC Polri. Nah, sedangkan di sisi kanan hadirin ini adalah tim back office ETLE nasional, presisi Korlantas Polri. Selamat bertugas untuk rekan-rekan. Hari ini menjadi momen yang begitu penting dan juga bersejarah. Karena kita akan bersama-sama saat lagi menjadi saksi prosesi launching dan juga kehebatan dari teknologi tersebut dalam implementasi tentunya penindakan di lapangan. Dan di kesempatan ini juga kita tentunya bersama-sama lintas sektoral berkomitmen untuk mengimplementasikan terwujudnya penegakan hukum di bidang lalu lintas dan angkutan jalan yang efektif, efisien, transparan, serta berkeadilan bagi masyarakat berbasis teknologi informasi. Yaitu Electronic Traffic Law Enforcement Presisi. Hadirin, mengawali acara launching ETLE Nasional Presisi tahap pertama Korlantas Polri dan 12 Polda, kami ajak segenap tamu undangan untuk berdiri.
menyanyikan bersama lagu kebangsaan Indonesia Raya. Hadirin disilakan duduk kembali. Segenap hadirin undangan yang kami hormati, atas segala syukur karunia Allah Subhanahu wa taala, Tuhan semesta alam, marilah kita melafazkan doa. Doa akan dipandu oleh Bapak Cayubi Masro SPD. Kami silahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin, sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Ya Allah, Tuhan yang Maha Pengasih, tiada kata yang patut kami haturkan melainkan sanjungan tertinggi bagimu, ya Allah. Kami mohon kehadirat-Mu, anugerahkan rahmat, taufik dan hidayah-Mu kepada kami dalam pelaksanaan launching Etle Nasional tahap 1 tahun anggaran 2021. Ya Allah, Tuhan yang Maha Bijaksana, jadikan momentum ini sebagai bagian dari ikhtiar kami dalam upaya meningkatkan kinerja kami guna mewujudkan transformasi Polantas yang presisi di bawah ridho dan naungan-Mu. Oleh karena itu, ya Allah, curahkanlah rahmat-Mu kepada kami. Berikan kami kekuatan iman dan keikhlasan hati dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawab serta bakti kami kepada-Mu, ya Allah. Ya Allah, Tuhan yang Maha Pengampun, ampuni dosa dan kesalahan kami, serta kabulkan doa kami. Rabbana atina fid dunya hasanah, wa fil akhirati hasanah, wa qina adzabannar, walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Semoga apa yang kita panjatkan dan kita doakan dijabah oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Terima kasih kepada Bapak Cayubi Masro SPD yang telah memimpin doa untuk kita semua. Baik Bapak Ibu serta hadirin yang kami hormati, kita beranjak pada acara berikutnya. Akan disampaikan laporan Kepala Korps Lalu Lintas Polri. Kepada yang kami hormati Inspektur Jenderal Polisi Dr. Andes Istiono MA, disilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera bagi kita sekalian. Yang terhormat Ketua Mahkamah Agung RI, yang saya hormati Kepala Kepolisian Republik Indonesia, Jaksa Agung RI, Menteri Perhubungan Republik Indonesia, Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia, Menteri BPN, Kepala Bappenas Republik Indonesia,
Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Republik Indonesia atau yang mewakili, Menteri Kesehatan RI atau yang mewakili, Ketua Kompolnas RI atau yang para pejabat utama Mabes Polri, para pejabat utama Korlantas Polri, dan Puspom TNI, para Dirut Kementerian BUMN atau yang mewakili, Forkominda tingkat provinsi dan kabupaten yang tergabung melalui aplikasi Zoom Meeting, serta seluruh hadirin yang saya muliakan. Pertama-tama, mari kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah SWT, Tuhan yang Maha Esa atas limpahan rahmat dan karunia-Nya. Pagi ini kita masih diberikan kesehatan, kekuatan hadir di tempat ini pada acara launching program Electronic Traffic Law Enforcement atau ETLE secara nasional pada tahap 1. Dan sekaligus penandatanganan MOU penegakan hukum lalu lintas dan anggota jalan di gedung MC Korlantas Polri. Izin melaporkan Bapak Kapolri bahwa pada hari ini kita akan launching secara nasional di 12 Polda dengan 244 titik lokasi yang telah terpasang kamera ETLE. Untuk itu kami melaporkan secara singkat melalui tayangan video berikut ini. Pelanggaran lalu lintas oleh pengguna jalan saat ini masih menjadi potret buram lalu lintas di Indonesia. Ironisnya, kecelakaan tersebut tak jarang merenggut korban, baik bagi pengendara maupun pengguna jalan lainnya. Spirit penegakan hukum bidang lalu lintas oleh polisi lalu lintas adalah jelas untuk memberikan kepastian hukum dalam membangun budaya tertib berlalu lintas di masyarakat. Di bidang lalu lintas, adopsi teknologi informasi secara adaptif menuju era industri 5.0 terwujud dengan lahirnya tilang elektronik atau Electronic Traffic Law Enforcement. Kapolri Jenderal Polisi Listio Sigit Prabowo MSI pun telah memasukkan pengembangan ETLE dalam program prioritas presisi Kapolri. Menindaklanjuti hal tersebut, Korlantas Polri berkomitmen teguh untuk mengembangkan Electronic Traffic Law Enforcement di seluruh Indonesia. Electronic Traffic Law Enforcement merupakan sistem penegakan hukum di bidang lalu lintas yang berbasis teknologi informasi dengan memanfaatkan perangkat elektronik berupa kamera CCTV yang dapat mendeteksi berbagai jenis pelanggaran lalu lintas. Keunggulan lainnya, ETLE mampu menyajikan data kendaraan bermotor secara otomatis atau Automatic Number Plate Recognition sehingga ETLE menjadi terobosan revolusioner dalam mentransformasi penegakan hukum bidang lalu lintas dari pola konvensional menuju elektronik. Dengan adanya ETLE, mampu mereduksi interaksi langsung antara petugas dan pelanggar sehingga menjadi metode yang paling tepat di era new normal. Dalam pelaksanaannya, ETLE mampu mendeteksi 10 pelanggaran lalu lintas, di antaranya pelanggaran apil atau traffic light, pelanggaran marka jalan, pelanggaran ganjil genap, tidak mengenakan sabuk keselamatan, menggunakan ponsel saat mengemudi, pelanggaran batas kecepatan, pelanggaran melawan arus, pelanggaran tidak menggunakan helm, pelanggaran pembatasan jenis kendaraan tertentu pada kawasan atau jalur tertentu, dan pelanggaran keabsahan STNK atau belum melakukan perpanjangan STNK. Dalam ETLE nasional, pelanggaran yang terjadi di suatu wilayah, walau kendaraan berasal dari wilayah lain, dapat dikoordinasikan ke satuan wilayah kendaraan tersebut terdaftar, sehingga pelanggaran lalu lintas wilayah dapat dideteksi dan terintegrasi dengan seluruh Polda dan terpusat di Korlantas Polri. Output dari sistem ini adalah data berupa foto dan video hasil analisa prediktif pelanggaran yang akurat, serta mengedepankan transparansi dalam pembuktiannya berupa surat konfirmasi yang akan dikirimkan kepada pelanggar.
Surat konfirmasi juga berisi barcode yang dapat dideteksi untuk melihat rekaman video pelanggaran. Hanya ada 2 tugas pelanggar. Pertama, mengisi surat konfirmasi pelanggaran. Yang kedua, pelanggar akan menerima SMS berupa kode pembayaran untuk membayar denda. Selain mendeteksi pelanggaran lalu lintas, sistem ETLE juga dapat menjadi pendukung bukti kasus kecelakaan dan tindak kriminalitas di jalan raya dengan menggunakan teknologi face recognition yang sudah ada di sistem ETLE. Seperti kasus tabrak lari yang terjadi di Bundaran HI antara pesepeda dan pengemudi mobil pada Sabtu 13 Maret 2021. ETLE awalnya telah dikembangkan mulai 1 November 2018 silam. Polda Metro Jaya ditunjuk menjadi pilot proyek pelaksanaan ETLE di wilayah Ibu Kota DKI Jakarta. ETLE akan diberlakukan secara nasional, diawali di 12 Polda, di antaranya Polda Metro Jaya, Polda Banten, Polda Jawa Barat, Polda Jawa Tengah, Polda Daerah Istimewa Yogyakarta, Polda Jawa Timur, Polda Sumatera Barat, Polda Lampung, Polda Jambi, Polda Riau, Polda Sulawesi Selatan, Polda Sulawesi Utara. Untuk mendukung pelaksanaan ETLE secara nasional, Korlantas Polri telah menginisiasi penandatanganan nota kesepahaman antara Mahkamah Agung Republik Indonesia, Kepolisian Negara Republik Indonesia, dan Kejaksaan Republik Indonesia tentang penegakan hukum di bidang lalu lintas dan angkutan jalan sebagai payung hukum dalam mengimplementasikan penindakan pelanggaran lalu lintas secara elektronik. Electronic Traffic Law Enforcement juga menjadi bentuk pemolisian modern di bidang lalu lintas yang presisi, prediktif, responsibilitas, transparansi, berkeadilan dalam rangka e-policing pada fungsi lalu lintas menuju Indonesia Emas 2045. Demikian laporan ini kami sampaikan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Kepala Korps Lalu Lintas Polri untuk laporan yang baru saja disampaikan. Dan selanjutnya hadirin, mari kita ikuti bersama sambutan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia. Kepada yang kami hormati, Jenderal Polisi Dr. Andes Selistio Sigit Prabowo MSI, disilakan. Ya jelas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, salam sejahtera, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Yang kami hormati Bapak Ketua Mahkamah Agung, Bapak Profesor Dr. Muhammad Syarifuddin. Yang kami hormati Bapak Menteri Perhubungan, Bapak Budi Karya, Bapak Menteri BPN dan Kepala Bappenas, Bapak Insinyur Haji Suharso Monoarfa, Bapak Menpan RI, Bapak Cahyokumolo, Bapak Jaksa Agung RI, Bapak Dr. Haji ST Burhanuddin, yang mewakili Menteri PUPR, Sekjen Kementerian PUPR, Bapak Muhammad Zainal Fatah, yang mewakili Menteri Kesehatan, Dirjen Kesehatan Masyarakat, Dr. Gigi Kartini Rustandi, Bapak Sekretariat Kompolnas, Irjen Pol Purnaweran, Dr. Beni Joswanoto, dan Puspom TNI, Majen TNI Edi Rate Muiz, Pak Kakor Lantas Polri, rekan-rekan yang tergabung di dalam Kementerian BUMN, yaitu Dirut PT Jasa Marga, Bapak Budi Harjo, ada Dirut PT Pos Indonesia, Dirut Bank BRI, Bapak Sunarso, Dirut Bank TNI, Bapak Royke Tumilar, Dirut Bank Mandiri, Bapak Darmawan, kemudian Pak Irwasumpori, rekan-rekan pejabat utama Mabes Polri, seluruh rekan-rekan Forkominda yang tergabung di dalam kegiatan virtual meeting, baik yang ada di provinsi, kabupaten, dan kota yang ada di Indonesia, dan seluruh hadirin yang
tidak bisa saya sebutkan satu persatu. Salam presisi. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan Yang Maha Esa, bahwa hari ini kalau tidak salah adalah hari 60-an ya. Semenjak saya menjabat sebagai Kapolri, di mana pada saat itu kami menyampaikan program kami di dalam kegiatan fit and proper, dan kemudian kami tindak lanjuti dalam membuat quick win dalam 100 hari kerja, dan ETLE atau Electronic Traffic Law Enforcement atau yang biasa dikenal dengan tilang elektronik, ini adalah merupakan salah satu program yang harus kami selesaikan atau kami wujudkan. Alhamdulillah, saya memberikan apresiasi yang sangat luar biasa kepada Pak Kakor Lantas. Dan seluruh jajaran Direktorat Lalu Lintas yang hari ini mengundang kita semua untuk melaksanakan launching terkait dengan program ETLE yang tadinya hanya bersifat parsial, kemudian kita besarkan menjadi program yang bersifat nasional. Dan hari ini kita akan meluncing bersama-sama di 12 provinsi ya. Ada 124 titik, 224 titik yang hari ini kita gelar, dan ke depan secara bertahap ini akan terus kita kembangkan menjadi 34 provinsi, dan di setiap ibu kota, kabupaten, ataupun kota muda nanti juga akan kita gelarkan. Oleh karena itu tentunya ini semua akan terwujud karena dukungan Pak Menteri Bampenas nantinya ke depan. Terima kasih Pak Menteri. Jadi kalau sudah ditodong begini nggak bisa ngelak Pak. Jadi program ETLE ini sebenarnya juga merupakan salah satu program yang menjadi perhatian Bapak Presiden, di mana beliau mengharapkan bahwa kita semua, khususnya institusi Polri, terus bisa membangun sistem dalam hal melakukan penegakan hukum dan pelayanan terhadap masyarakat dengan memanfaatkan teknologi informasi. Selain ETLE ini, nanti ke depan kami akan mengembangkan program-program pelayanan kepolisian, khususnya di lalu lintas, dengan berbasis teknologi informasi. Rencana kami akan melaksanakan program dengan memanfaatkan teknologi informasi, antara lain mengembangkan perpanjangan SIM, dengan menggunakan teknologi informasi, kemudian pelayanan STNK dan SGCK, sehingga masyarakat bisa mendaftar, kemudian mengisi aplikasi dari rumah, dan kemudian khusus untuk SIM, setelah lulus teori dengan ujian dengan aplikasi yang kita siapkan, baru nanti ujian teorinya datang di kantor-kantor polisi pelayanan lalu lintas terdekat. Namun ke depan kita akan geser pelan-pelan dengan memanfaatkan teknologi simulasi yang tentunya akan kami sesuaikan dengan kondisi terkini, sehingga masyarakat kemudian bisa terlayani dengan tidak usah datang ke kepolisian, cukup mampir ke mall, jalan-jalan, di situ ada gerai, kemudian coba seperti main game gitu, terus kemudian kalau lulus, nah itu akan keluar tanda kelulusan yang kemudian nanti akan bisa di print, dan kemudian secara
otomatis, apakah nanti akan dikirim melalui delivery system atau kemudian menjadi SIM elektronik yang bisa disatukan di dalam gadget kita. Ini sedang dikembangkan. Jadi itu adalah rencana kami ke depan. Namun demikian, tentunya ini butuh support dan dukungan dari seluruh anggota rekan-rekan sehingga semua ini bisa kita eksekusi dan khususnya Bapak Menteri Kopassus. Mohon izin Pak, kegiatan ETLE ini kita lakukan dalam rangka di satu sisi bagaimana Polri ini khususnya lalu lintas betul-betul bisa mewujudkan prinsip-prinsip Kamseptirjat lantas, keamanan, keselamatan, ketertiban, dan kelancaran pelaksanaan lalu lintas di jalan. Impian kami Pak, ke depan polisi lalu lintas hanya melaksanakan tugas-tugas yang bersifat mengurai kemacetan lalu lintas, menolong masyarakat yang mengalami kecelakaan, kemudian melakukan kegiatan-kegiatan yang pada saat itu butuh kehadiran polisi lalu lintas. Sementara untuk penegakan hukumnya yang selama ini di satu sisi ini adalah potensial terjadinya kerawanan penyalahgunaan kewenangan, ini bisa kita hindari dengan memanfaatkan teknologi informasi. Seperti tadi disampaikan bahwa teknologi informasi yang kita siapkan ini tentunya dilengkapi dengan artificial intelligence, Internet of Things, dengan memanfaatkan big data sehingga kemudian hasilnya tentunya bisa dipertanggungjawabkan secara presisi, secara akurat. Ini juga tentunya harapan kami untuk menggeser persepsi publik yang selama ini mungkin masih belum puas dengan pelayanan penegakan hukum kepolisian, khususnya lalu lintas. Maka ke depan ini kita harapkan sudah tidak ada lagi, sehingga seperti yang sering saya sampaikan bahwa harapan saya ke depan polisi lalu lintas yang selalu berada di jalan dalam kondisi panas, dalam kondisi hujan, tengah malam, selalu ada di lapangan pada saat masyarakat membutuhkan itu, betul-betul bisa tampil menjadi Polri yang menjadi kebanggaan bagi institusi Polri. Jadi istilah kami, jadilah polisi lalu lintas yang seperti di komik-komik Marvel Pak, ada yang namanya pahlawan atau hero, Superman. Jadi kalau di Indonesia, polisi lalu lintas di manusia baja yang betul-betul bisa melayani masyarakat. Itu harapan kami Pak, itu cita-cita kami, mudah-mudahan dengan dukungan seluruh pihak ini semua bisa terwujud. Kemudian tentunya untuk menjadi produk hukum yang sah dan kemudian bisa dieksekusi, bisa ditindaklanjuti, tentunya kami dalam kesempatan ini berterima kasih karena Bapak Ketua MA, Bapak Jaksa Agung berkenan mendukung program ini dengan penandatanganan MOU yang sebentar lagi akan kami laksanakan, sehingga kemudian produk-produk hukum yang kemudian muncul dari ETLE ini tentunya menjadi produk yang sah yang kemudian bisa dilaksanakan dengan baik dan tidak ada komplain. Jadi itu yang tentunya kita ingin wujudkan ke depan. Jadi sekali lagi saya titip kepada rekan-rekan, jadilah Polri yang dekat dengan masyarakat, yang dating memecahkan masalah-masalah yang ada di masyarakat, sehingga institusi Polri bisa betul-betul mewujudkan harapan masyarakat, dekat dengan masyarakat dan dicintai masyarakat. Kemudian terkait dengan dukungan dari rekan-rekan,
terkait dengan sistem delivery, sistem pembayaran yang didukung oleh jajaran yang ada di Kementerian BUMN, yaitu PT POS, kemudian para dirut bank-bank himbara. Tentunya ini akan memudahkan sistem yang ada, dan harapan kita ini semuanya berjalan baik dan tentunya bisa mendukung program-program pemerintah. Sekali lagi kami ucapkan terima kasih atas dukungan dari seluruh institusi yang selama ini telah terus mendukung dan bekerja bersama untuk mewujudkan dan mendukung program-program yang ada di kepolisian. Oleh karena itu, dalam kesempatan ini tentunya kami tutup dengan pantun, mohon maaf. Mudah-mudahan ini cocok, karena memang bukan ahli pantun. Pergi ke pasar membeli tahu, tahu dibawa di dalam tas. Mari kita bahu-membahu mewujudkan Kamsel Tipcar Lantas. Tambah satu lagi, Pak. Ke Cengkareng membeli ikan hias, tak lupa pula membeli akuarium. Mari tertib berlalu lintas, wujudkan masyarakat sadar hukum. Demikian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, demikian tadi sambutan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia. Selanjutnya dimohon untuk Bapak Kapolri dapat menuju meja tablet nota kesepahaman. Kami juga turut mengundang Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia, Yang Mulia Profesor Dr. Haji Muhammad Syarifuddin SH.MH, dan juga kami mengundang yang kami hormati Jaksa Agung Republik Indonesia, Dr. ST Burhanuddin SH.MH. Dan kami turut mengundang untuk menyaksikan Menteri Perhubungan Republik Indonesia, Menteri BPN, Kepala Bappenas Republik Indonesia, Menteri PAN RI Republik Indonesia, mewakili Menteri PUPR, mewakili Menteri Kesehatan, dan Puspom TNI, serta Kakor Lantas Polri. Baik, ini adalah momen bersejarah untuk penegakan hukum di lalu lintas. Di hadapan Bapak-Bapak saat ini ada nota kesepahaman tentang penegakan hukum di bidang lalu lintas dan angkutan jalan. Telah disiapkan untuk ditandatangani dengan hormat. Kami silahkan. Boleh kita ikuti juga dengan tepuk tangan yang paling meriah, Bapak Ibu serta hadirin yang kami hormati. Baik, telah ditandatangani dan selanjutnya kami mohon bersama-sama menempatkan telapak tangan di atas tablet launching. Baik, hadirin dengan mengucap Bismillahirrahmanirrahim, Etle Nasional Presisi tahap pertama diresmikan dalam hitungan 3, 2, 1, silakan. Boleh kita berikan tepuk tangan yang paling meriah sekali lagi. Dengan demikian, Etle Nasional Presisi tahap pertama diresmikan penggunaannya di 12 Polda, yaitu Polda Metro Jaya. Boleh kita menyapa mereka dengan lambaian tangan. Ini adalah jajaran Polda Metro Jaya. Berikutnya adalah Polda Jawa Barat. Mari kita menyapa dengan melambaikan tangan. Mereka pun dapat melihat kita yang berada di sini. Selanjutnya Polda Jawa Tengah. Kita menuju ke Polda Jawa Timur. Berikut adalah Polda Daerah Istimewa Yogyakarta. Dan berikutnya adalah Polda Banten. Dan selanjutnya Polda Sumatera Barat. Beralih ke Polda Riau.
Selanjutnya Polda Jambi. Berikutnya kita sapa Polda Lampung. Beralih ke Sulawesi Selatan. Dan selanjutnya Sulawesi Utara. Mari sekali lagi kita berikan tepuk tangan yang paling meriah untuk launching atlet nasional presisi tahap pertama. Dan diikuti oleh 12 Polda yang telah tentunya menerapkan atlet nasional tersebut. Kami ucapkan selamat atas launching tersebut dan mohon kiranya berkenan dilanjutkan dengan foto bersama. Baik, kita arahkan kamera 1, 2, 3. Boleh sekali lagi presisi, mohon izin tangan kanan ke dada kiri. Baik, 1, 2, 3. Baik, terima kasih atas pelaksanaan foto bersama dan kami silakan duduk kembali. Baik, resmi sudah launching atlet nasional tahap pertama dan kita doakan agar dapat diterapkan di polda-polda berikutnya dalam waktu dekat ini dan semoga tentunya ini dapat mensukseskan program dari Bapak Kapolri dan juga menjawab tantangan Bapak Kapolri. Nah, di kesempatan berikut ini kita akan ikuti penegakan hukum elektronik law enforcement nasional presisi. Dan penegakan hukum ini akan dipandu oleh Satgas Atlet Nasional Presisi 2021 yang kami hormati Kompol Arif Fajrul Rahman, SHSIK. Silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera untuk kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya dan salam kebajikan. Yang terhormat Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia yang kami hormati, Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia, Jaksa Agung Republik Indonesia, dan segenap Menteri jajaran Kabinet Indonesia Maju beserta hadirin yang berbahagia. Perkenankan kami memperagakan secara langsung penegakan pelanggaran lalu lintas melalui sistem Electronic Traffic Law Enforcement Nasional Presisi. Hadirin yang berbahagia, tampak pada sisi kiri dan sisi kanan adalah situasi terkini dari ruangan back office atlet yang saat ini sudah tergelar di 12 Polda yang baru saja kita resmikan. Sedangkan tampak di layar tengah bagian kiri hadirin semua, 2030 CCTV traffic monitoring yang saat ini sudah tergelar dari Sabang sampai dengan Merauke. CCTV ini juga tersambung dengan instansi terkait dan stakeholder yang berkepentingan. Sedangkan pada layar sebelah kanan adalah tampilan langsung dari kamera-kamera atlet yang saat ini sudah tersebar di 244 lokasi. Yang mana kamera-kamera ini dibekali sebuah teknologi canggih, Artificial Intelligence Analytics, sehingga mampu membantu petugas dalam melakukan tugas-tugas di kepolisian. Untuk itu kami ajak hadirin sekalian berjalan-jalan dan patroli ke bumi lancang kuning wilayah hukum Polda Riau. Kami sapa terlebih dahulu, selamat pagi back office Polda Riau, salam presisi. Hadirin yang berbahagia, saat ini rekan-rekan back office Satgas Atlet Riau sedang melakukan penindakan dan verifikasi terhadap pelanggaran-pelanggaran yang baru saja terjadi di Riau. Saat ini real time, sistem menginformasikan sampai dengan pukul 10:50 sudah terkumpul secara otomatis 1.627 pelanggaran lalu lintas yang saat ini terjadi di Kota Pekanbaru. Untuk itu kami akan mencoba
memberikan contoh. Salah satu pelanggaran yang sering dilakukan oleh masyarakat yaitu kurangnya kesadaran menggunakan pelindung kepala atau helm. Kita bisa lihat 1002 pelanggaran tidak menggunakan helm saat ini terpapar dan dibantu oleh teknologi canggih, dan kita akan lihat salah satu contoh pelanggaran tersebut yang sedang dilakukan proses konfirmasi ataupun verifikasi oleh petugas di Satgas Etle Riau. Hadirin yang berbahagia, tampak jelas pengguna kendaraan dengan nomor registrasi BM 4426NM pada hari ini, Selasa 23 Maret 2021 pukul 7.14 melakukan pelanggaran tidak menggunakan helm, tepatnya di Jalan Gadang Subrantas, Pekanbaru. Selanjutnya petugas di back office akan melakukan tahapan-tahapan verifikasi, yaitu mencocokkan ciri-ciri kendaraan dengan data regiden. Apabila petugas menyatakan pelanggaran ini valid, maka akan langsung diterbitkan surat konfirmasi yang kemudian surat tersebut langsung dicetak dan dikirimkan ke alamat pemilik kendaraan. Hadirin yang terhormat, ini adalah bukti nyata dan bukti langsung. Surat konfirmasi yang akan segera dikirimkan ke alamat pemilik kendaraan. Surat konfirmasi ini tentunya berisikan diantaranya keterangan pelanggaran yang dilakukan, pasal-pasal yang dilanggar. Kemudian halaman selanjutnya berisi data-data yang harus dilengkapi oleh terduga pelanggar. Dan yang paling penting, surat ini juga mengattach sebuah foto dokumentasi valid pelanggaran yang ada. Yang menarik adalah surat ini sudah dilengkapi dengan sebuah QR code terenkripsi, di mana masyarakat dengan sangat mudah cukup melakukan 2 langkah, yaitu melakukan scan terhadap barcode yang ada. Kami mengajak hadirin sekalian untuk mencoba metode ini. Cukup aktifkan kamera pada handphone hadirin sekalian dan diarahkan ke QR code yang ada di layar. Pelanggar yang melakukan konfirmasi akan tampil di handphone kita status pelanggarannya, foto dan video pelanggaran yang terjadi, dan kemudian cara melakukan konfirmasi. Masyarakat akan diberikan keluasan untuk menjawab apakah itu pelanggaran benar dia lakukan ataupun pelanggaran dilakukan oleh orang lain, bahkan kendaraan tersebut sudah dijual. Pelanggar yang melakukan konfirmasi nantinya akan mendapatkan SMS dan email. SMS dan email tersebut berisi besaran denda yang harus dibayar dan tidak lupa nomor rekening virtual account dari perbankan yang saat ini sudah bekerja sama dengan Bank Rakyat Indonesia, Bank Nasional Indonesia, dan Bank Mandiri. Hadirin yang terhormat, ini adalah sebuah terobosan revolusioner di mana penegakan hukum tidak lagi membutuhkan pertemuan antara pelanggar dan petugas. Tentunya ini merupakan transformasi di peningkatan kinerja penegakan hukum menjadi mudah, simpel, mengedepankan transparansi sebagai program prioritas presisi Bapak Kapolri. Hadirin yang berbahagia, kita tinggalkan Riau sejenak. Kami ajak Bapak Ibu sekalian menuju ibu kota Jakarta. Ibu kota Jakarta, kota metropolitan, wilayah hukum Polda Metro Jaya, yang mana menjadi pelopor, pionir penerapan ETLE pertama kali di Indonesia. Saat ini masih dilengkapi dengan teknologi yang paling mutakhir, yaitu NPR. Automatic Number Plate Recognition mampu melakukan dokumentasi, perekaman, serta pengidentifikasian semua kendaraan yang melintas kamera tanpa terkecuali. Kita bisa lihat
seluruh kendaraan yang melintas tanpa terkecuali akan terekam dan teridentifikasi. Tentunya hal ini menjadi sebuah big data besar yang dapat dimanfaatkan Polri ataupun instansi terkait. Salah satunya melakukan predictive policing, pemulihan prediktif. Kemudian instansi terkait juga bisa melakukan predictive decision menggunakan sumber daya dan sumber data yang besar, di mana infografis ini bisa membandingkan dan menentukan indeks keselamatan berlalu lintas, indeks road safety, serta mendukung arah pembangunan nasional kita. Teknologi yang disematkan di Polda Metro Jaya tentunya juga sangat berhasil membantu petugas kepolisian dalam melakukan beberapa pengungkapan kasus kriminalitas. Masih ingat dalam ingatan kita, kasus tabrak lari di Bundaran HI yang menarik perhatian publik dapat terungkap kurang dari 24 jam. Berkat teknologi penelusuran nomor kendaraan yang mampu mendeteksi seluruh pergerakan kendaraan yang akan dicari. Sehingga kita dapat mudah mengidentifikasi dan membandingkan kendaraan-kendaraan serta pengguna kendaraan tersebut apabila penyidik dan penyelidik membutuhkan. Hadirin yang berbahagia, tiba saatnya kita akan memperagakan bagaimana sistem etle nasional yang sudah terintegrasi di seluruh jajaran mampu melakukan penindakan terhadap pelanggaran lintas wilayah. Kami akan menyambungkan dengan back office etle Polda Metro Jaya. Selamat pagi rekan-rekan back office etle Polda Metro Jaya, salam presisi. Terima kasih. Kita langsung tersambung dengan layar monitor dari back office Polda Metro Jaya, yang mana akan kami mintakan untuk mencari contoh pelanggaran yang baru saja terjadi pada hari ini, yang mana pelanggaran tersebut dilakukan oleh kendaraan yang tidak berasal dari Jadetabek atau bukan plat B. Nah, langsung tampil di depan hadirin sekalian sebuah bukti nyata pelanggaran yang baru saja terjadi pukul 10:47 detik dilakukan oleh terduga pelanggar yang menggunakan kendaraan dengan nopol H8544YF. Tentunya pelanggaran ini terdaftar di wilayah Provinsi Jawa Tengah. Sehingga petugas akan mencocokkan data regiden, data RI dengan TNKB, yang mana kita juga bisa lihat TNKB terlihat jatuh tempo habis masa berlakunya. Sehingga terlihat pengguna kendaraan ini juga tidak tertib dalam melakukan pengesahan STNK maupun kewajibannya dalam membayar pajak. Oleh karena itu petugas yang sudah melakukan validasi akan berkoordinasi dengan back office etle Korlantas yang ada di hadapan Bapak Ibu sekalian. Petugas-petugas dari back office Korlantas Polri akan melakukan penelusuran ulang dan langsung meneruskan informasi ini ke jajaran Polda Jawa Tengah di mana kendaraan itu terdaftar. Kami akan sambungkan dan menyapa rekan-rekan back office Jawa Tengah. Selamat pagi dan salam presisi. Salam presisi. Ya, terima kasih. Apakah sudah menerima surat kiriman yang baru kita layangkan ke back office etle Jawa Tengah? Siap, sudah komandan, dan kami verifikasi siap diantar ke alamat tujuan. Ya, terima kasih. Baik Bapak Ibu sekalian, kita lihat kita sudah tersambung dengan sistem back office etle Jawa Tengah saat ini yang sedang melakukan verifikasi ulang dan segera melakukan pengeprintan surat konfirmasi yang dibuat oleh Polda Metro Jaya dan akan segera dikirimkan ke alamat pemilik kendaraan yang beralamat di Semarang. Izin mohon aplaus untuk etle presisi nasional. Hadirin yang berbahagia, masih ada satu lagi terobosan revolusioner dari Korlantas. Terobosan ini melibatkan 4 Polda yang mana menjawab tantangan yang ada. Terobosan-terobosan ini
menjawab kebutuhan di mana tidak semua wilayah tersematkan sistem teknologi ETLE. ETLE portable, ETLE yang bisa dibawa kemana saja. Membuat terobosan incar. Selanjutnya tidak mau kalah, Polda Jawa Tengah, dan terakhir Polda Sulawesi Utara dengan Cambok. Pengembangan dari ETLE ini menjawab situasi dan kondisi di mana ketika petugas melaksanakan patroli di lapangan tentunya akan menemukan pelanggaran. Pelanggaran-pelanggaran yang ditemui petugas di lapangan cukup direkam, diautentifikasi, dan diverifikasi melalui sistem, sehingga tidak perlu melakukan penghentian, tidak perlu melakukan interaksi lagi di lapangan. Dan mana surat-surat pelanggaran, surat konfirmasi juga akan dikirim ke alamat terduga pelanggar. Teknologi ini tentunya juga terintegrasi dengan fitur-fitur pengenalan wajah, fitur-fitur pengidentifikasian dari nomor kendaraan, dan lain sebagainya. Hadirin yang berbahagia, demikianlah tampilan postur Polantas menuju polisi yang humanis, presisi, sebagaimana harapan masyarakat dapat memberikan pelayanan yang lebih baik dan mengabdikan diri bagi bangsa dan negara. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik Bapak Ibu, hadirin yang kami hormati, kita ikuti bersama penegakan hukum menggunakan Electronic Law Enforcement National Presisi. Boleh kita berikan tepuk tangan sekali lagi yang luar biasa. Mbak Eni, Pak Kapolri, saya sebagai masyarakat ini turut bangga loh Pak. Dengan sistem ini ya tentunya akan memudayakan masyarakat lebih tertib di jalan raya demi keselamatan kita bersama. Dan juga ini sesuai dengan reformasi penegakan hukum seperti 4 bidang penting dalam program 100 hari Kapolri ya. Dan tentunya ini menjadi harapan besar untuk kita semua. Presisi dalam penindakan, cepat, akurat ya, itu yang diharapkan. Dan juga tentunya dapat menghindari penyimpangan-penyimpangan. Saya akan langsung tobat nelfon di jalan per hari ini ya. Takut dikirimin surat cinta nanti ya. Bahaya kalau lagi bengong-bengong terima telepon toto loh udah ada 2 surat di rumah ya. Jadi jangan GR ya Mas Ferdi kalau tidak diberhentikan Polantas saat melanggar ini. Ya betul. Jadi mulai hari ini saya akan mulai bertobat, tidak telepon lagi, langsung beli handsfree sepulang dari sini ya. Aduh, dan ini menjadi kekhawatiran, ini bercanda aja. Jadi kekhawatiran orang adalah kalau dulu kalau handphone kita ini dioprek oleh istri. Sekarang kalau ada surat dari kepolisian pelanggaran lalu lintas, perhatikan juga siapa di sebelahnya ya. Tercapture itu semua. Mohon izin. Baik Bapak Ibu serta hadirin yang kami hormati, demikian tadi ETLE Nasional Presisi telah di launching dan siap menangkap para pelanggar secara nasional di 12 Polda dan akan segera diikuti Polda lainnya di Indonesia. Betul Ferdi, dan ini semoga keamanan, keselamatan, ketertiban dan kelancaran lintas semakin meningkat. Amin. Tentunya kita doakan yang terbaik, sukses untuk Polri dan kita berikan tepuk tangan sekali lagi untuk launching ETLE Nasional tahap pertama. Dengan demikian berakhir sudah seluruh rangkaian launching di kesempatan pagi menjelang siang hari ini. Kepada undangan yang kami hormati untuk dapat menuju ke acara selanjutnya, yaitu mohon kiranya dapat menuju ke ruang ramah tamah, di sana akan ada acara berikutnya. Baik, teriring ucapan terima kasih atas kehadirannya. Kata wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam presisi.